bulan Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Sahabat GTK BGP Provinsi Sumatera Selatan, Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan, sehingga pada bulan yang berkah ini, pada bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah, kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amalan-amalan kita, baik amalan wajib maupun amalan sunnah, senantiasa mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat sering salam kita junjungkan ke ribaan Nabi besar kita, suri tauladan kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat, dan kita sekalian para pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan nantinya di yaumil mahsyar nanti kita senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sahabat GTK Balai Guru Penggerak Provinsi Sumatera Selatan, pada hari ini saya ingin berbagi sebuah taujiah yang berjudul Syahrul Quran, bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahru Ramadana unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan petunjuk atau bulan yang diturunkan Al-Quran bagi manusia sebagai petunjuk untuk kita, dan penjelasan-penjelasan yang mengenai antara yang hak dan yang batil. Sahabat GTK BGP Provinsi Sumatera Selatan, momentum Ramadan sangat baik untuk kita semua dalam hal meningkatkan interaksi kita terhadap Al-Quran. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3220, yang artinya, Malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada tiap malam-malam Ramadan. Beliau tilawah atau bertadarus beserta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya sangat luar biasa. Bapak dan Ibu guru hebat yang sangat luar biasa. Malaikat Jibril setiap malamnya hadir menemui Rasulullah untuk bertadarus. Sangat luar biasa pahalanya. Baik, bagaimana caranya kita berinteraksi dengan Al-Quran? Bapak Ibu GTK BGP Provinsi Sumatera Selatan, ada empat cara kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama adalah membacanya. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi yang artinya, siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka akan diberikan ganjaran satu kebaikan. Satu kebaikan tersebut akan Allah berikan kebaikan 10 kali
ketika kita membaca alif, lam, mim, itu bukan satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Kita bayangkan apabila kita menghatamkan Al-Quran sebanyak 30 juz. Berapa banyak ribu kebaikan untuk kita. Dan mari sama-sama kita berlomba, Bapak dan Ibu, untuk senantiasa selalu membaca Al-Quran. Minimal di bulan Ramadan ini, kita bisa menghatamkan satu kali untuk menyelesaikan membaca Al-Quran. Interaksi yang kedua, Bapak dan Ibu, yaitu adalah memahaminya. Ketika kita sudah terbiasa membaca Al-Quran, misalkan kita punya target satu hari satu juz, maka kita bisa memberikan peningkatan lebih lanjut, yaitu dengan cara memahaminya. Mungkin hal yang sederhana saja, ketika kita membaca surah Al-Fatihah pada saat kita sholat 5 waktu, dan kita paham, kita tahu artinya, maka kehusukan kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah akan lebih husuk. Misalnya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ihdinas siratal mustaqim, berikanlah jalan kami yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi ketika kita memahami dari setiap arti yang ada, maka kehusukan kita ketika kita beribadah, insya Allah akan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat GTK BGP Provinsi Sumatera Selatan, adapun interaksi yang ketiga adalah mengamalkannya. Ketika kita sudah membacanya, terus memahami, maka tingkatan interaksi yang ketiga adalah mengamalkannya. Tentu ayat-ayat Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk bagi kita, sebagai petunjuk bagi manusia untuk nantinya mencapai derajat takwa. Tentunya ketika kita mengamalkan, maka hidup kita akan lebih tentram, hidup kita akan lebih terarah. Misalkan saja kita mengamalkan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat ke-12 yang di sana menyatakan bahwasanya orang-orang yang beriman itu tidak diperkenankan untuk menggibah atau membicarakan keburukan orang lain, karena bahwasanya ketika kita menjelekkan keburukan orang lain, maka kita seperti layaknya memakan daging saudara kita sendiri yang dalam keadaan daging tersebut menjadi orang yang seperti bangkai. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan kita senantiasa dijauhkan dari sifat-sifat orang-orang yang sering menggibah, sering melakukan keburukan, membicarakan keburukan-keburukan orang lain yang belum tentu keburukan itu adalah benar. Sahabat GTK BGP Provinsi Sumatera Selatan. Adapun interaksi yang keempat adalah interaksi yang terakhir adalah menghafalkannya. Mungkin hal yang sederhana saja Bapak dan Ibu. Mungkin kita mulai dari juz 30 atau juz Ammah. Dimulai dari Quran surat An-Nas sampai nantinya setahap demi setahap. Ketika kita sudah memahami atau mengetahui, maka kita mengamalkan arti yang ada. Insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berniat untuk menghafal, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudah kita sesuai dengan niat kita. Bapak dan Ibu,
sahabat GTK BGP Provinsi Sumatera Selatan. Hadis riwayat Muslim yang mungkin ini akan menjadi motivasi bagi kita. Dalam hadis tersebut yang berbunyi, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya pada hari kiamat nantinya Al-Quran akan menjadi syafaat bagi kita yang akan membacanya. Masya Allah, mudah-mudahan kita senantiasa menjadi golongan orang-orang yang rindu untuk senantiasa membaca Al-Quran. Sahabat GTK BGP Provinsi Sumatera Selatan, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Artinya ada 4 cara interaksi terhadap Al-Quran. Yang pertama membaca, yang kedua memahaminya, yang ketiga mengamalkannya, dan yang keempat adalah menghafalnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan berinteraksi kepada Al-Quran. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.